Hai movie lovers, kembali lagi bersama aku di Detak Film. Hari ini aku mau bahas film yang lumayan serem banget nih. Mengisahkan wanita cantik yang ingin cepat kaya tapi memakai penglaris. Dan film ini berjudul Menjelang Ajal. Langsung aja simak videonya ya. Wanita ini sedang melihat ke arah luar. Dia sedang menunggu pembeli datang. Tak kenapa sudah jam makan siang warungnya masih sepi. Dari arah luar warung makan Bu Sekar terlihat kusam, jorok dan bau. Bahkan terlihat seperti warung yang kosong. Tapi saat masuk ke dalam terlihat normal seperti warung makan biasa. Ibu yang melayani bahkan sampai menanyakan kenapa hanya membeli satu. Tapi jawaban pria itu aneh. Dia bilang bahwa di luar warung itu terlihat kusam dan seram. Bahkan si pria berpikir bahwa warung ini sudah tutup. Tapi entah kenapa Bu Sekar seolah cuek dan tak mau mendengarkannya. Akhirnya laki-laki itu pergi dengan membawa nasi bungkusnya. Seharian warung Bu Sekar sangatlah sepi. Baru beberapa menit laki-laki itu kembali dengan nada marah. Ia mengatakan bahwa makanannya semuanya basi dan bau. Saat Bu Sekar menciumnya, benar saja semua sudah bau. Karena tak enak, Bu Sekar mengembalikan uangnya. Karena penasaran, Bu Sekar mengecek semua masakannya. Semua makanannya bau. Bahkan nasi yang baru matang berubah menjadi bubur yang basi. Akhirnya Bu Sekar membuang semua masakan tersebut dengan hati yang sangat kesal. Ternyata Bu Sekar telah bersekutu dengan setan. Ia memasang susu penglaris untuk warung makanannya. Ritual itu ia lakukan bersama seorang nenek tua. Dia adalah seorang dukun sakti. Saat di pasar, Bu Sekar sibuk membelanjakan kebutuhan untuk di warung. Di pasar, Bu Sekar membeli kebutuhan untuk dimasak hari ini. Dan saat sudah sampai di toko, Bu Sekar langsung menyalakan rokok di sesajennya. Itu adalah salah satu ritual yang harus Bu Sekar lakukan sebelum membuka tokonya. Sesajen itu ia letakkan di atas kulkas agar orang lain tidak bisa melihatnya. Pada malam harinya Bu Sekar datang untuk bertemu dukun tersebut. Tapi naas, dukun itu sudah meninggal dunia. Kematian dukun itu sangatlah tidak wajar. Bu Sekar masuk ke dalam dan duduk di samping jenazahnya. Tapi sebuah kapas di hidung jatuh. Segera ia langsung mengembalikannya. Tapi tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Mata jenazah terbuka. Sontak hal itu membuat Bu Sekar kaget. Saat Bu Sekar mencoba menutupnya, tiba-tiba jenazah nenek itu menyemburkan cairan hitam ke wajah Bu Sekar. Karena ketakutan, Bu Sekar langsung pergi meninggalkan rumah dukun itu. Pada malam hari saat Bu Sekar sedang tidur, ia mengalami kejang-kejang. Entah apa yang terjadi pada Bu Sekar. Ternyata Bu Sekar sedang mengalami mimpi buruk. Dan di saat bersamaan tiba-tiba lemari kamar terbuka sendiri dan muncul tangan yang mengerikan. Tangan itu mencoba untuk keluar dari lemari. Bu Sekar yang melihatnya tiba-tiba saja terangkat dan seolah tercekik. Lagi dan lagi itu semua hanya mimpi buruk. Paginya saat Bu Sekar baru sampai toko, tetangganya menanyakan kenapa warungnya tidak pernah buka. Saat Bu Sekar berada di depan warung makanannya, ia melihat sendiri warungnya sangat kotor, kumuh dan bau. Di dalam banyak sekali pengunjung yang datang, tapi anehnya mereka semua berwajah mengerikan. Hampir semua yang datang adalah setan. Mereka makan di warung Bu Sekar dengan sangat lahap. Bu Sekar merasa ini sudah tidak wajar. Dan bahkan semua karyawannya yang sibuk tidak ada satupun yang tahu bahwa yang makan adalah setan. Karyawannya mengatakan bahwa hari ini sangatlah ramai. Tapi yang sebenarnya terjadi tidak ada orang sama sekali. Dan dia juga menunjukkan uang-uang itu ke Bu Sekar. Jika mereka tahu itu hanya sebuah daun kering. Pada malam hari dua anaknya membukakan pintu karena ibunya pulang. Tapi saat ibunya masuk ke dalam, anaknya melihat ada sosok hantu wanita. Hantu berambut panjang itu mengikuti ibunya sampai masuk. Hal itu membuat adiknya takut. Ia memberitahu kakaknya, tapi kakaknya tetap saja tidak percaya. Di dalam kamar mandi tiba-tiba Bu Sekar mengguyur badannya. Ia merasa badannya panas dan hantu itu tetap mengikutinya dari belakang. Anaknya yang melihatnya segera menghentikan ibunya karena melihat wajah dan tangan Bu Sekar semuanya sudah melepuh. Saat di kamar, anak Bu Sekar membantu mengobati luka-lukanya. Terlihat di wajah Bu Sekar hanya terdiam menatap kosong. Bahkan sang anak juga menyuapi makan, tapi baru saja satu suap Bu Sekar mengalami mual. Dan saat itu juga Bu Sekar mengalami muntah cairan berwarna hitam. Pada malam itu tak henti-hentinya Bu Sekar mengalami muntah-muntah. Untungnya anak perempuannya selalu sigap membantu sang ibu. Saat sedang tertidur pulas, anak laki-lakinya mengalami kejang-kejang. Hal itu membuat sang kakak semakin panik. Lampu tiba-tiba padam dan saat anak perempuan itu sibuk dengan ibu dan adiknya, ternyata ada sosok hantu yang berdiri di sampingnya. Malam itu segera anak perempuannya pergi meminta bantuan pada tetangganya. Dia memberitahu bahwa ibu dan adiknya mengalami hal aneh. Segera mereka pergi ke rumah dan berbarengan dengan sang kakak laki-lakinya yang juga ikut datang. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam rumah. Saat tiba di kamar, ternyata ibu dan adiknya sudah tidak ada. Mereka panik dan pergi ke ruangan lain. Betapa ngerinya, ternyata mereka ada di kamar mandi dengan kondisi ibunya sedang kerasukan. Ternyata ibunya sedang memandikan adiknya di tengah malam. Hal itu langsung dicegah oleh kakaknya. Mereka berdua akhirnya dibawa keluar. Setelah pulih, Ibu Sekar menceritakan
menceritakan pada anak-anaknya atas apa yang terjadi. Bermula dari ayahnya yang telah meninggal dunia, sang ibu yang sedang hamil, dan mereka berdua masih kecil. Bu Sekar merasa sangat hancur setelah kematian suaminya. Terpaksa ibunya nekat pergi ke dukun untuk memasang susuk penglaris demi warung makanannya. Saat mereka semua sedang bercerita, tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Sosok hantu berambut panjang itu ternyata ada di depan pintu. Mereka semua sadar ada hal aneh di luar sana. Saat kakaknya keluar kamar, tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dan Ibu Sekar kembali kerasukan. Di dalam kamar, Bu Sekar kerasukan. Ia mengamuk dan berteriak. Tak henti-hentinya Bu Sekar mengamuk. Dan tiba-tiba Bu Sekar menghantam keningnya di jendela kaca berulang-ulang kali sampai kepalanya berdarah. Anak laki-lakinya sampai mendobrak pintu melihat kondisi ibunya yang semakin parah. Bahkan tangannya sampai ditusuk dengan kaca. Hal itu membuat anak-anaknya semakin ketakutan. Bu Sekar lari dan menusuk anak perempuannya. Alhasil mereka mengunci Bu Sekar di dalam kamar. Paginya Bu Sekar hanya terdiam dan menangis menahan sakitnya luka-luka yang dialami. Sang anak sampai rela membantu membersihkan luka-lukanya. Saat anak-anaknya sedang sholat, tiba-tiba Bu Sekar bangun dan meminta makan. Hal itu membuat anak-anaknya berlari dan memegangi sang ibu. Bu Sekar terus-menerus mengamuk karena tak kunjung berhenti. Bu Sekar akhirnya diikat dengan tali. Tangan dan kaki Bu Sekar diikat agar ibunya bisa berhenti mengamuk. Malam harinya saat Bu Sekar berbaring di kasur, ternyata mereka semua sedang melakukan pengajian bersama. Seolah tak suka dengan hal itu, Bu Sekar mencoba melepas tali di tangan dan kakinya. Dan benar saja, lagi-lagi Bu Sekar mengamuk dan berteriak marah. Karena melihat tingkah Bu Sekar yang semakin menjadi-jadi, Pak Ustadz berusaha mendoakan dengan lantunan ayat-ayat suci. Tapi tiba-tiba Pak Ustadz dicekik dan diangkat ke atas, dan para warga sampai ikut membantu doa. Bu Sekar semakin marah, dia melempar Pak Ustadz. Naas mata Pak Ustadz tertancap di sebuah patung. Pada malam itu mereka sudah merasa bingung dengan kondisi ibunya. Malam itu kakak laki-lakinya menerima telepon jika karyawan ibunya yang dulu ada kenalan Ustadz yang bisa membantu ibunya sembuh. Dan di lain tempat, teman ibunya yang bernama Bu Rodia di perjalanan pulang bertemu sosok aneh. Saat fokus memperhatikannya, tiba-tiba sosok hantu itu keluar dari belakang Bu Rodia. Hal itu membuat Bu Rodia berteriak. Esok paginya, anak laki-laki Bu Sekar pergi menjemput Bu Rodia bersama temannya. Tapi di depan rumah Bu Rodia ada sebuah bendera kuning. Ternyata Bu Rodia sudah meninggal dunia tadi malam. Mereka datang ternyata untuk melayat. Anak laki-laki Bu Sekar mendoakan Ibu Rodia agar almarhum bisa meninggal dengan tenang. Dan saat akan pulang, ia bertemu seseorang yang memberikan alamat rumah Ustadz yang bisa membantu Ibu Sekar. Selama di perjalanan, Bu Sekar terus mengamuk. Anak laki-lakinya berusaha menenangkannya. Akhirnya mereka sampai di desa yang dituju. Karena akses yang tidak bisa dilalui dengan mobil, mereka membawa Bu Sekar dengan tandu. Mereka semua melewati hutan-hutan bambu. Dan selama perjalanan yang panjang, herannya mereka tak kunjung sampai. Karena lelah, mereka melihat sebuah pondok bambu di tengah hutan. Akhirnya mereka semua berhenti di sana dan meletakkan Ibu Sekar di bawah. Karena segera mereka semua akan melakukan sholat berjamaah. Saat mereka semua fokus sholat, sang adik malah menengok ke belakang. Dia melihat ibunya yang diganggu oleh sosok hantu rambut panjang. Ibunya sampai berteriak. Dan setelah selesai sholat, kakak laki-lakinya melihat sang adik ketakutan. Ia pun heran. Saat mereka melihat ke belakang, ternyata Ibu Sekar sudah tidak ada. Segera mereka semua mencari Ibu Sekar dengan berpencar. Di tengah hutan, dua orang temannya melihat Bu Sekar yang duduk sendiri dalam kondisi kerasukan. Tiba-tiba ia berbalik dan melompat ke arah mereka. Alhasil salah satu temannya mati ditusuk oleh Bu Sekar. Tak berhenti di situ saja, Bu Sekar mengincar satu temannya lagi dengan menusuk ke arah matanya dengan bambu. Malam itu situasi sangat kacau. Dani melihat teman-temannya sudah meninggal. Dani tidak sadar bahwa sahabatnya juga dicekik oleh Bu Sekar. Dani yang baru sadar melihat temannya sudah tidak ada. Segera Dani berusaha mencarinya sampai akhirnya ia melihat sahabatnya sudah dalam kondisi sekarat. Dan akhirnya tak lama sahabatnya meninggal. Hal itu membuat Dani sangat kehilangan. Di pondokan bambu, Ratna dan adiknya masih saja sedang menunggu kakaknya yang datang. Tapi dia melihat ibunya yang sedang duduk terdiam. Saat mereka berdua menghampirinya, ternyata Ibu Sekar masih kerasukan. Mereka berdua segera berlari dan diikuti Bu Sekar juga mengejarnya, tapi adiknya tak sengaja tersandung. Hal itu membuat Ibu Sekar menariknya. Tak lama Dani datang dan membantu. Tapi Dani dicekik oleh ibunya sendiri. Dan dari belakang tiba-tiba Bu Sekar dipukul dengan tongkat milik Pak Ustadz. Seketika Bu Sekar terdiam. Di rumah Pak Ustadz mereka diminta untuk membuka mata batinnya dengan air doa agar mereka melihat siapa yang ada di dalam tubuh ibunya. Baru saja mereka mengusap wajahnya, hantu rambut panjang itu muncul di depan mereka. Dani meminta tolong agar Pak Ustadz bisa menyembuhkan ibunya dari iblis itu. Dani berpamitan kepada Pak Ustadz karena Danilah yang harus mengambil beberapa syarat agar ibunya bisa sembuh. Di rumah mereka membantu dengan doa agar Dani bisa selamat. Pertama, Dani harus ke makam dukun ibunya dulu. Tiba di makam, akhirnya Dani menemukan makam dukun tersebut. Tapi tak semudah itu. Saat akan mengambil tanah kuburan, Dani mengalami gangguan. Dari tanah kuburan yang berubah menjadi belatung. Dengan tekadnya, Dani tetap berusaha mengambilnya. Hal lain pun muncul. Para pocong itu mengurumuni Dani di tengah-tengah makam. Jumlah pocong tersebut bahkan tak terhitung. Dani sampai takut
takut melihatnya. Banyak sekali kerumunan pocong-pocong itu seolah menguji Dani agar dia tidak bisa mengambil tanah kuburan dukun itu. Tapi dengan tekadnya yang kuat, Dani ingat ia membawa air suci dari Pak Ustadz. Segera Dani menyiramkan air suci itu ke makam tersebut. Seketika pocong-pocong itu pun menghilang. Segera Dani mengambil tanahnya dan pergi. Dani masih harus mencari satu syarat lagi, tapi karena sudah lelah dan merasa putus asa, tiba-tiba ibunya datang seolah memberi petunjuk letak pohon kelapa itu. Akhirnya Dani menemukannya dan dia merasa lega. Saat Bu Sekar sedang didoakan, tiba-tiba ia membuka matanya yang berubah menjadi hitam dan tiba-tiba Bu Sekar bergerak berusaha untuk bangun. Bahkan ikatan tali di kakinya bisa ia lepas begitu saja. Saat Bu Sekar sudah berdiri, dia menatap mereka dengan senyuman yang mengerikan. Dan saat itu juga Bu Sekar berteriak dan melompat ke arah Pak Ustadz. Bu Sekar langsung dipukul dengan tongkatnya. Tangan Bu Sekar sampai menanjak di sebuah kayu. Bu Sekar perlahan berjalan ke depan, tapi tiba-tiba badannya ditekuk sambil memutar dan menunjukkan senyum seramnya. Seketika Pak Ustadz langsung memukulnya dan menusuk Bu Sekar, tapi tongkatnya ditahan. Bahkan anak-anaknya sampai ketakutan melihat tingkah ibunya yang semakin mengerikan. Tiba-tiba badan Bu Sekar berputar ke depan dan menendang Pak Ustadz seketika langsung jatuh. Bu Sekar semakin aneh, dia menggerakkan kedua tangannya dan seolah ia bersiap akan menyerang Pak Ustadz. Masih dalam gerakan anehnya, Pak Ustadz bersiap mengeluarkan sebuah keris tuanya. Tiba-tiba Bu Sekar melompat ke arah Pak Ustadz. Hal itu langsung ditangkis dengan kerisnya dan membuat Bu Sekar terlempar keluar. Anak-anaknya sampai ikut berteriak memanggil ibunya. Ibu Sekar akhirnya terkapar dan pingsan. Gimana nih filmnya? Pasti nyeremin banget kan? Ingat ya guys, ambil yang baik, buang yang buruk. Kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, bukan dengan hal instan. Mungkin ini saja pembahasan dari aku di Detak Film. Jangan lupa untuk terus dukung channel baru aku ya, dengan like, comment, and subscribe.